Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan waktu kita membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 10 ayat 12-17. Saya akan membacakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Suatu hari seekor monyet bernama Miko merasa sangat bangga dengan kelincahnya. Setiap kali ia dapat melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain, ia selalu tertawa dengan keras dan berkata, "Lihat, aku adalah monyet yang paling hebat. Tidak ada yang bisa melompat sepertiku." Miko mulai bermegah di depan teman-temannya, hewan-hewan lain di hutan. "Aku paling cepat, paling lincah, paling kuat," teriaknya. "Tidak ada yang bisa menandingi aku." Namun tiba-tiba datang seekor burung elang yang terbang tinggi di atas hutan. Burung elang itu terbang begitu cepat dan gesit, sementara Miko hanya bisa menatapnya dengan kagum. "Siapa yang paling hebat sekarang?" tanya burung elang sambil terbang rendah di depan Miko. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita dapat menjadi seperti Miko yang terkadang dapat berbangga atau bermegah diri dengan segala apa yang kita miliki? Secara sadar atau tidak, kita berbangga dengan pencapaian kita, baik itu kekayaan, kekuasaan, jabatan, kesehatan, pelayanan, dan pencapaian lainnya. Hal ini dapat terjadi pada rasul-rasul palsu yang dilihat oleh Paulus. Paulus melihat adanya rasul-rasul palsu yang memuji diri mereka sendiri dengan mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Mereka senang berbangga atas perolehan mereka sendiri dan tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang jauh lebih banyak menerima karunia, anugerah, dan kekuasaan dari Tuhan sebagaimana di ayat 12. Berbeda dengan rasul-rasul palsu, Paulus tidak mau bermegah melampaui batas yang merupakan batas yang dipatok Allah baginya di ayat 13. Maksudnya Paulus tidak mau membanggakan diri dengan semua karunia, kuasa, dan pencapaian yang ia telah lakukan. Melainkan ia menyadari sesungguhnya semuanya itu diberikan oleh Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat pelayanan dari Rasul Paulus, maka Rasul Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Beberapa ahli menyebutkan Paulus sebagai penginjil utama di kalangan bangsa-bangsa non-Yahudi. Paulus melakukan beberapa perjalanan misi ke berbagai kota di wilayah Kekaisaran Romawi, termasuk Asia Kecil, Yunani, bahkan sampai ke Roma. Dalam perjalanan ini ia mendirikan jemaat-jemaat Tuhan di berbagai tempat dan mengajarkan Injil Yesus Kristus. Bahkan jika kita melihat Alkitab kita saat ini, maka hampir setengah dari Perjanjian Baru merupakan tulisan dari Rasul Paulus dengan bimbingan Roh Kudus. Dalam surat-surat yang dituliskan kepada jemaat-jemaat yang ia bentuk berisi ajaran-ajaran, nasihat praktis, serta dorongan bagi pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Namun dalam semua pencapaiannya itu, Paulus tidak bermegah diri. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jika kita mampu melakukan peraturan yang baik bagi perilaku kita atau bertindak berdasarkan ketetapan tersebut, seperti kita mampu mengerjakan pelayanan kita dengan baik, maka segala pujian dalam kemuliaan harus dikembalikan kepada Allah. Untuk itu para pelayan harus berhati-hati supaya jangan bermegahkan diri di dalam segala perbuatan mereka, melainkan mereka harus memberikan kepada Allah kemuliaan atas pekerjaan dan keberhasilan mereka. Karena di ayat 18 Paulus mengatakan, bukan orang yang memuji sendiri yang tahan uji, melainkan yang dipuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sikap berbangga diri seringkali diikuti dengan memuji diri sendiri. Adalah sikap yang sepertinya menipu diri sendiri dan tindakan tersebut sama dengan kesombongan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, sebaiknya kita berusaha mencari perkenaan Tuhan. Dan perkenannya akan menjadi pujian yang terbaik bagi kita. Karena banyak orang dapat melakukan pekerjaan pelayanan yang luar biasa, namun belum tentu diperkenan oleh Tuhan. Kevin Vanhooser, seorang teolog Kristen yang menulis banyak buku tentang pemahaman Alkitab dan teologi praktis, salah satu kutipan yang menarik dari bukunya The Drama of Doctrine, Vanhooser mengatakan, bermegah dalam Tuhan bukan hanya sekedar merasa bangga atas apa yang Tuhan telah lakukan, tetapi mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang identitas kita dalam Kristus. Bermegah dalam Tuhan berarti mengakui kebesarannya yang luar biasa dan bergembira atas
kerjaan penyelamatannya, menyadari bahwa itulah satu-satunya dasar pengharapan dan sukacita kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Masihkah kita akan berbangga dengan segala yang kita capai? Atau maukah kita sekarang bermegah di dalam Tuhan dengan mencari perkenaan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan bermegah di dalam Tuhan. Amin. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya.